Allah tetap mengabulkan, tetapi lewat manapun kan itu dunia. Nah itu tadi satu sikap saya bagaimana itu. Terus rasa kebosanan itu kita meminta kepada Allah itu juga bagaimana. Terima kasih Habib, mohon maaf pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doa-doanya. Doa yang baik itu kembali kepada yang mendoakan. Amin. Gini, namanya ilmu itu sedikit atau banyak harus diamalkan. Konsepnya kembali kepada la in syakartum la azidannakum. Ilmu itu nikmat. Kapan ilmu walaupun sedikit kok diamalkan, maka pengamalan ilmu itu, praktek ilmu itu adalah merupakan syukur. Sehingga dari situ Allah akan bimbing, Allah akan rangkul, Allah akan tuntun kita dengan berkat taufik hidayahnya untuk mendapatkan ilmu yang banyak. Sama seperti rezeki, ilmu itu juga rezeki. Ketika rezeki yang sedikit misalnya kita syukuri, enggak ditersuroi, enggak disabati rezekinya kita, maka dengan syukurnya kita rezeki itu akan ditambah lagi. Ilmu juga begitu. Ilmu sedikit atau banyak punya kewajiban untuk diamalkan sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah karena kita diberi ilmu. Karena nggak semua orang diberi ilmu, insya Allah akan ditambah. Yang kedua, saya ini kadang-kadang bosan atau jenuh ketika saya ini ibadah, berdoa kok belum diijabah sama Allah. Ya saya katakan begini. Ketika kamu bisa berdoa, itu adalah bentuk ijabah. Satu hal yang harus kita yakini bahwa ketika takdir lesan kita berdoa, itu artinya Allah punya kehendak untuk memberi. Ketika lesan kita ditakdir oleh Allah dimudahkan untuk istighfar, itu artinya Allah mau mengampuni. Kalau Allah tidak berkehendak untuk kita mendapatkan apa yang kita harapkan dalam doa-doanya kita, Allah tidak akan takdir kita ini untuk berdoa. Ketika Allah tidak punya kehendak untuk mengampuni kita, Allah tidak akan takdir kita itu untuk istighfar. Mosok Allah takdir kita istighfar, tapi tidak Allah ampuni. Ini takdirnya percuma. Allah takdir kita istighfar, tapi ampunan tidak kita dapat. Ini takdir ya percuma. Dan itu tidak mungkin Allah mentakdir sesuatu yang sia-sia. Cuma kenapa sih saya ini minta kok nggak dikasih? Bukan nggak dikasih. Allah itu Tuhan ingin menunjukkan kuasanya. Nah kalau sekarang kita minta, sekarang kita kasih, bisa-bisa justru kita nggak percaya sama Allah. Kenapa? Loh, kok sesuai dengan kehendak saya terus? Saya minta sekarang dikasih. Allah itu ingin menunjukkan kuasanya. Kau jangan aku sih. Oke. Kamu minta tugasnya kamu, tapi timingnya kapan? Waktunya kapan itu harus. Itu kuasa. Itu sisi ketuhanan yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita. Tugasnya kamu minta, tapi kapan urusanmu? Ini namanya atasan. Silahkan buat permohonan, silahkan buat proposal, tapi ACC atau enggak ya urusannya atasan. Untuk menunjukkan apa? Bahwa atasanmu. Nah, coba bayangkan ada bawahan, minta apapun dikasih sama atasan. Bisa-bisa rujak, bisa-bisa dia nggak taat sama atasannya, pegawaiannya jauh. Kenapa? Atasan saya setiap saya minta dikasih. Akhirnya dia minta sama Tuhan juga begitu. Oh berarti saya nggak perlu ibadah. Kenapa? Kalau saya ini minta rujak. Dan itu sifat karakternya manusia. Lagi lari. Maka Allah menunjukkan sisi kuasanya. Gudrot irodatnya kamu minta, tapi kapan urusanku? Biar apa? Oh Allah itu Tuhan. Apa yang saya minta tidak langsung diberi oleh Allah. Bahkan ada orang mendapat pahala yang dia merasa di dunia tidak pernah melakukan amalan apa, tapi pahalanya banyak. Maka dijawab sama Allah, itu adalah pahala atas kesabarannya kamu, ketabahannya kamu, doanya kamu di dunia nggak ijabah. Aku ganti dengan pahala. Jelas? Jelas. Sehingga dia mengatakan, tahu begitu ya Allah, aku minta banyak dan jangan kau ijabah satu pun. Ruang mulut Gusti,
kamu jaluk